Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 45174520 Bab 4517 The Ghost of Yasha and the Black and White Space. Landon Sen memiliki jubah suci emas untuk melindunginya, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa menahan serangan ini tanpa mati. Tapi Duan Lei dan Bing Sui tidak memiliki kemampuan pertahanan sesat mereka sendiri. Jika mereka tidak memperhatikan mereka, keduanya pasti akan mati, jadi Landon Sen membuat keputusan yang menentukan dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan aneh itu. Anakku. Bing Sui menjadi pucat. Taois Landon Sen. Duan Lei tidak bisa membantu tetapi berseru. Pada saat Landon Sen menabrak matahari merah, dia membakar alam semesta kecilnya sendiri dengan seluruh kekuatannya dan meledakkan matahari merah. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan itu langsung membuat orang kehilangan pendengarannya, dan cahaya darah yang mengerikan itu mengamuk dan berdampak pada faksi Sushan, menutupi langit dan matahari. Landon Sen hanya merasa bahwa bola meriam besar meledak pada dirinya. Pada saat matahari merah menyala, dia sepertinya telah kehilangan kelima indera dan kesadarannya, dan ruang di sekitarnya juga dengan keras diputar dan diputar, hampir mencapai tepi kehancuran. Kekuatan serangan Kyongki begitu keji. Meskipun Landon Sen dilindungi oleh pakaian suci emas Sagittarius, tubuhnya masih merasakan guncangan dan syok yang hebat, dan tulang-tulangnya sepertinya hancur. Umumnya, fluktuasi energi yang mengerikan mencekik. Berkat kekuatan pertahanan yang kuat dari kain suci emas Sagittarius, bahkan setelah menderita serangan yang begitu mengejutkan, Landon Sen masih utuh, tetapi tubuhnya mengalami guncangan hebat yang menyebabkan gelombang darah. Bing Sui dan Duan Lei di bawah juga membuka penghalang pertahanan pada waktunya untuk menahan dampak darah dan cahaya. Landon Sen merasa sedikit lega. Namun, saat dia mencoba menstabilkan sosoknya, Kyongki bergegas keluar dari ledakan, membuka mulutnya lagi, dan memakan Landon Sen yang tenggelam dengan kecepatan kilat. Ups! Landon Sen dikejutkan dengan keringat dingin, sudah tak terhindarkan. Ekaristi Asura. Melihat taring mulut lebar Kyongki akan menggigit dan menelannya, Landon Sen mendesak benih ajaib di tubuhnya dengan tergesa-gesa, dengan suara siulan yang menusuk jantung di mulutnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Landon Sen memancarkan cahaya hitam jahat yang tak terbatas, tubuhnya mengembang dengan cepat, dan dia berubah menjadi Dewa Iblis Shuro berkepala 3 yang bersinar dengan cahaya keemasan merah. Ukuran Dewa Iblis Sura juga membengkak hingga batas 1 juta kaki, dengan telapak tangan raksasa menopang langit, mencoba untuk melawan gigitan Kyongki. Namun, bahkan jika Landon Sen telah mengembangkan tubuhnya hingga batasnya, dia masih belum cukup untuk menghadapi jarak puluhan ribu kaki, seperti celah antara singa raksasa dan bayi yang baru lahir. Berbicara secara logis, Kyongki dapat menelan inkarnasi Landon Sen dari Dewa Iblis Sura dalam satu gigitan. Namun, setelah evolusi Landon Sen dari benih iblis, kekuatan fisik dari inkarnasi Dewa Iblis Shuro telah meroket, dan Kyongki gagal menghancurkan tubuh Dewa Iblis Sura dengan mulus. Sebaliknya, dia dengan tegas ditentang oleh 8 telapak tangan raksasa. Dari Dewa Iblis Sura, rahang atas baskom mulut besar Kyongki. Minum. Asura Demon God mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan 8 telapak tangan raksasa bersaing dengan kekuatan gigitan Kyongki, dan pemandangan itu sedikit aneh dan menakutkan. Saat bertarung dengan Kyongki, Landon Sen tidak lupa bersinar seperti gelombang cahaya sihir bayangan di telapak tangannya, tapi sayang sekali dia tidak bisa melukai tubuh boneka Kyongki. Melihat inkarnasi Landon Sen saat Demon God Sura menekan rahang atas dan bawah Kyongki, dia berjuang untuk melawan, Bing Sui cemas, dan dia menggunakan 2 dewa emas tingkat tinggi untuk menyerang Kyongki. Duan Lei juga mendorong pedang gandanya dan meluncurkan serangan sengit. Kekuatan-kekuatan magis yang ditunjukkan oleh keduanya terbatas, bagaimanapun juga, sulit untuk melakukan banyak hal. Untungnya, pada saat ini, Kaisar Tengkorak, yang telah terlempar ke belakang dan mundur, terbang kembali. Kaisar Tengkorak, yang wajahnya sedikit tidak terkendali, akhirnya menjadi serius, mengikat segel aneh di tulang tangannya, dan mengeluarkan teriakan dingin dan keras, Yasha merampok jiwa. Tiba-tiba, cahaya hitam memancar dari segel Prancis, cahaya hitam yang dipancarkan hampir menutupi separuh dunia. Kaisar Tengkorak Besar menyuntikkan sebagian besar kekuatan jiwanya ke dalam segel, dan cahaya hitam yang dilepaskan oleh segel tersebut melonjak ke langit, dan akhirnya berubah menjadi hantu yaksa sepanjang 1 juta meter, memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Hantu yaksa memiliki tanduk ganda, telinga runcing dan lengan panjang, taring wajah hitam, memegang 3 gigi hitam, busur hitam pekat berdetak di permukaan 3 gigi, membawa energi kutukan yang menakjubkan dan kematian reinkarnasi, orang-orang bergidik. Hantu Yasha ini adalah salah satu pelayan jiwa terkuat yang sekarang bisa dipanggil oleh Skeleton Grid. Faktanya, tubuh jiwa alami pembudidaya iblis klan Mengmo sangat kuat, dan pandai dalam manipulasi jiwa, sering meluncurkan serangan dewa dan jiwa yang kuat dengan mengkonsumsi kekuatan jiwa, seperti halnya metode Kaisar Tengkorak. Membunuh. Dengan perintah Raja Tengkorak, hantu Yasha meraung-raung, terbang, dan muncul di depan Kyongki dalam sekejap.
Kecepatannya memusingkan. Hantu Yasha mengangkat 3 gigi, dan ketiga gigi itu menyemburkan petir hitam yang ganas, membanting ke arah dahi Kyongki. Kyongki, yang masih bersaing dengan Landen Sen, merasakan krisis besar, dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Tubuh roh Kyongki yang terbang keluar dari tubuh boneka itu membuka taringnya, dan menggigit garpu berujung 3 di tangan hantu Yasha, lalu menjentikkan ekor naga itu, membanting ke arah hantu Yasha. Ekor tubuh roh Kyongki dibakar dengan api darah yang menakutkan, membakar hantu Yasha. Namun, hantu dari yaksa yang skeleton grid menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk dipanggil tidak mudah untuk diprovokasi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar petir hitam yang terbungkus kekuatan kutukan, menyerang tubuh roh Kyongki. Kedua tubuh hantu itu segera bertarung bersama. Karena tubuh jiwa Kyongki keluar dari tubuhnya, kekuatan tubuhnya sangat berkurang. Ketika Landen Sen hendak terbang keluar dari mangkuk darah Kyongki, dia mendengar transmisi suara dari Kaisar Tengkorak, "Nak, jangan terburu-buru. Kekuatan pertahanan pada tubuh boneka ini tidak boleh sekuat kulit terluarnya." Selain itu, setelah tubuh jiwa boneka muncul, keseluruhan kekuatan pertahanan harus dilemahkan. Serang bagian dalam boneka dengan segenap kekuatan Anda dan hancurkan boneka tersebut. Tubuh dari dalam. Selama tubuh boneka ini bisa dihancurkan, maka tubuh jiwa yang tidak bisa dijelaskan ini tidak akan lagi memiliki pembawa persembunyian, dan kita bisa dengan mudah mengalahkannya dengan menunggu bersama. Mata Landen Sen berbinar, dan dia segera menjawab dengan transmisi suara, "Oke, mari kita coba junior ini." Setelah itu, Landen Sen mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Kyongki. Saya harus mengatakan bahwa boneka malang dan aneh ini adalah boneka paling cemerlang yang pernah dilihat Landen Sen kecuali Fata Morgana berkepala 9, dan sebenarnya ada sebuah gua di tubuhnya. Tubuh boneka Kyongki sebenarnya adalah ruang hitam dan putih, dengan badai hitam putih bertiup di mana-mana, membuat orang merasakan gelombang yin dan yang kuat. Merasakan fluktuasi energi yang dibawa oleh badai hitam dan putih, Landen Sen sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya sendiri, dia selalu merasa bahwa aura yin dan yang dalam boneka itu agak familiar, seolah-olah dia pernah mengalami fluktuasi aura yang sama sebelumnya. Bab 4518 David Kyongki. Waktu hampir habis, dan saya tidak tahu berapa lama hantu yaksa bisa bertahan. Landen Sen tidak repot-repot memikirkan hal-hal lain, jadi dia dengan cepat menahan napas dan memacu alam semesta kecil. Landen Sen membakar alam semesta kecilnya sendiri secara ekstrim, membuatnya mengelilingi tubuhnya, mengubahnya menjadi pusaran galaksi besar, terus menyebar dan mengisi ruang hitam dan putih di dalam boneka Kyongki. Dalam sekejap mata, alam semesta kecil yang dilepaskan oleh Landen Sen telah memenuhi perut Kyongki. Ketika Landen Sen memperluas pusaran galaksi di perut Kyongki hingga batasnya, dia akhirnya mulai menyerang. Meteor. Landen Sen pertama kali datang ke kawanan meteor berskala besar, dan meteor emas tak berujung terbang keluar dari pusaran galaksi di perut Kyongki, mengamuk seperti hujan dan bertabrakan satu sama lain. Bum bum bum. Meteor emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan meledak, dan gerakan besar itu sepertinya pecah. Kejutan energi yang menakutkan membuat tubuh Kyongki bergetar hebat, dan perutnya dengan cepat menggembung. Dengan kawanan meteor yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Kyongki, dari sudut pandang dunia luar, perut Kyongki seperti balon yang digelembungkan dengan panik, terus-menerus membesar dan semakin besar, kemudian semakin besar, dan segera lebih besar dari dirinya. Tubuh. Adegan aneh ini membuat Duan Lei dan Bing Sui sedikit tercengang. Mengaum. Setelah menemukan bahwa tubuh sedang diserang, tubuh jiwa aneh di luar tubuh mengeluarkan raungan yang hampir bingung, mencoba untuk menyingkirkan hantu Yasha dan kembali ke tubuh boneka. Mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Emperor Skull mendengus dingin. Dengan gerakan pemikiran spiritual, kaki kanan dari hantu Yasha meluas dan membentang tanpa batas, dan jatuh seperti gunung besar, dengan kuat menekuk ekor tubuh roh Kyongki dan menahan gerakan tubuh roh Kyongki. Tangan kiri mencengkeram ketiga gigi itu, dan terus menyerang tubuh roh Kyongki. Tubuh roh Kyongki tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu, jadi dia harus melawan dengan putus asa. Sisi lain. Bum bum bum. Landen Sen dengan marah melepaskan kawanan meteor dan menyerang bagian dalam boneka, dan akhirnya mencapai hasil awal. Mulut, hidung, dan telinga Kyongki meluap dengan banyak darah, dan tubuhnya sudah terluka parah. Landen Sen tidak puas dengan ini, dia mencoba yang terbaik untuk membakar alam semesta kecil, dan peta bintang Sagittarius muncul di belakangnya, dan dia mulai melepaskan pita aurora. Bum bum bum. Sekelompok panah emas besar terbang keluar dari bagan bintang Sagittarius, menyerang tubuh Kyongki dari dalam. Tubuh Kyongki terus-menerus berubah bentuk, dan beberapa daging putih dan darah terus-menerus dimuntahkan dari mulutnya. Daging dan darah putih ini tampaknya merupakan bagian dari tubuh boneka, dan terlihat cukup realistis. Duan Lei dan Bing Sui juga tidak diam, mereka menebak bahwa Landen Sen ingin mengalahkan tubuh Kyongki dari dalam, dan segera bekerja sama dengan Landen Sen untuk melancarkan serangan ganas dari luar. Jiwa es turun.
Es dan salju menggulung cahaya dingin dan udara yang membekukan seperti ombak besar, dan berubah menjadi hantu unicorn salju, berulang kali mengenai tubuh Kyongki. Setelah Duan Lei mendapatkan momentum untuk beberapa saat, dia sekali lagi menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya, seni pedang Pingtian. Setelah pedang ganda Zikyong dan King Yun menerobos celah di langit, mereka menjatuhkan aliran pedang ungu dan cian serta hujan lightsaber, membombardir tubuh Kyongki seperti meriam laser yang padat. Serangan tiga arah itu mengejutkan. Puncak utama dari seluruh gunung Su runtuh dalam semburan aura yang meledak, gunung berguncang, dan puing-puing beterbangan di langit. Landen Sen dalam tubuh Kyongki mengandalkan berkah dengan pola bintang, dan terus menyerang. Duan Lei dan Bing Sui dari dunia luar tidak berani mengabaikan, dan menyerang tanpa henti. Tubuh Kyongki yang malang hampir berubah bentuk karena pemukulan, yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, ada ledakan keras dari ledakan, tubuh Kyongki tidak bisa lagi menahan serangan Landen Sen, tubuhnya yang besar langsung meledak, aliran udara hitam dan putih yang keras meletus dari perutnya, dan daging dan darah putih yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Pada saat tubuh Kyongki meledak, Landen Sen langsung meledakkan alam semesta kecil, dan cahaya keemasan yang tak berujung membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi emas murni. Bum bum bum. Disertai dengan raungan dan suara yang keras, energi kehancuran yang sangat besar menembus dan meledakkan tubuh Kyongki, mengubah warna dunia. Keberhasilan. Wajah cantik Bing Sui penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Duan Lei juga terkejut dan harus mengagumi metode Landen Sen. Setelah Landen Sen menerobos tubuh Kyongki, dia segera terbang di atas kepalanya, siap untuk mendukung Kaisar Tengkorak. Di atas langit, tubuh roh Kyongki masih bertarung dengan hantu Yasha. Mengaum. Melihat tubuhnya hancur, roh Kyongki meraung marah dan mulai membakar kekuatan jiwanya dengan liar, melepaskan sejumlah besar darah ke seluruh tubuhnya. Kecemerlangan cahaya menerangi seluruh langit dan bumi, dan bahkan Landen Sen yang terbang telah kehilangan kesadaran matanya untuk sementara waktu, dan tanpa sadar memblokir matanya. Nak, minggirlah, jika benda ini ingin meledakkan tubuh jiwanya. Murid darah Kaisar Tengkorak terbuka lebar, dan dia berteriak pada Landen Sen yang sedang terbang. Landen Sen juga sangat canggung, dia telah merasakan fluktuasi energi yang sangat besar dan tak terlukiskan dari tubuh roh Kyongki di atas kepalanya. Ini adalah pendahulu dari penghancuran diri tubuh jiwa. Tidak baik. Setelah menyadari bahwa situasinya salah, Landen Sen berbalik dan mundur, dan terbang menuju Duan Lei dan Bing Sui tepat di bawah. Dia mengenakan pakaian suci emas di tubuhnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan peledakan diri dari tubuh roh Kyongki, dia akan terluka paling banyak, dan dia pasti tidak akan terbunuh, tetapi Duan Lei dan Bing Sui pasti akan mati. Meskipun dia tidak bisa berbicara banyak tentang persahabatan dengan dua orang ini, Landen Sen secara tidak sadar ingin melindungi mereka. Dia sudah mengorbankan kuil Guangtian di telapak tangannya, membuka gerbang kuil, dan berteriak pada Duan Lei dan Bing Sui, kalian berdua, cepat masukkan harta peri saya. Bagus. Bing Sui bereaksi paling cepat. Setelah menjawab, dia bergegas ke istana Guangtian Mini di telapak tangan Landen Sen dengan kecepatan tercepat, dan dengan lancar tersedot oleh celah di gerbang istana Guangtian. Melihat pertahanan diri harta karun abadi Landen Sen yang kuat, Skeleton Grid juga menghela nafas lega, dan segera menyelinap ke menara kota iblis. Hanya Duan Lei yang ragu-ragu sejenak, dia menyadari bahwa kekuatan ledakan diri tubuh jiwa yang miskin ini cukup untuk menyebar ratusan ribu mil dalam radius. Masih banyak biksu yang tinggal dalam pasukan pemberontak. Jika mereka terpengaruh oleh guncangan kuat dari tubuh roh yang malang ini setelah peledakan diri, saya khawatir akan ada lebih banyak keberuntungan. Duan Lei sangat menginginkan keselamatan para pembudidaya, dan tidak peduli apakah masalah itu berguna atau tidak, ia mengucapkan raungan keras, para murid Sushanmen yang masih hidup, serta para pembudidaya Zoroaster dan pembudidaya lainnya, cepat tinggal jauh dari Sushan. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Segera setelah raungan jatuh, tubuh roh Kyongki melepaskan cahaya yang berdarah dan menyelimuti ruang ratusan ribu mil di sekitar Gunung Su, dan itu akan meledak. Duan Lei ingin berteriak lagi. Landen Sen meraih lengannya dan berteriak, Duan Lei, sesama Taois, jangan berteriak, ikuti saja aku dan bersembunyi di istana Guangtian. Setelah itu, Landen Sen meraih lengan Duan Lei dan membawanya ke istana Guangtian, dengan cepat menutup gerbang istana. Saat berikutnya, tubuh jiwa Kyongki akhirnya meledak. Ledakan. Gerakan besar itu seolah-olah langit telah runtuh. Darah menelan langit dan bumi, seolah-olah matahari, bulan dan bintang-bintang ditelan. Setelah tubuh jiwa Kyongki meledak, cahaya berdarah yang berubah menjadi langit dengan cepat menyebar, dan bebatuan serta tanah yang dilaluinya hancur total, dan medan ratusan ribu mil di sekitar Gunung Su berubah menjadi tandus. Bab 4519 Good Disciples, We Meet Again. Sebelum sebagian besar pembudidaya perlawanan yang masih hidup memiliki waktu untuk melarikan diri, mereka ditelan oleh darah yang mengalir deras, dan dimusnahkan di tempat. Untungnya,
Bing Sui sebelumnya mengirim Murong Mingyue dan Seira ke sebuah lembah di luar wilayah Gunung Su, dan memasang penghalang pertahanan. Cahaya berdarah yang dilepaskan oleh tubuh Jiwa Qiongqi meledak dan tidak melukai kedua gadis itu. Namun, lembah tempat kedua wanita itu masih mengalami dampak energi yang hebat dan rata dengan tanah. Untungnya, penghalang pertahanan yang diatur oleh es dan salju cukup kuat untuk menahan dampak darah dan cahaya, tetapi pelindung pertahanan itu sendiri sudah berbahaya dan tidak bisa lagi menahan tingkat dampak yang sama. Seira, ayo pergi. Murong Mingyue khawatir akan ada kejutan energi yang dilepaskan oleh gelombang ledakan kekuatan sihir berikutnya, jadi dia segera menarik lengan Seira dan bersiap untuk keluar dari pesona dan menjauh dari area ledakan. Sister Murong, gerakan ini begitu besar, apakah putranya akan memiliki kekurangan? Wajah Seira Kiau sedikit pucat, dan dia berkata dengan gugup. Dia belum pernah mendengar tentang serangan kekuatan magis yang dapat menyebar ratusan ribu mil di dunia nyata. Ini terlalu dibesar-besarkan. Wajah cantik Murong Mingyue juga sedikit bermartabat, dan dia menggigit giginya dan berkata, Seira, jangan pikirkan tentang itu untuk saat ini. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjauh dari medan perang sebanyak mungkin untuk menghindari kekhawatiran Landen Sen. Seira mengerti. Seira menghela nafas pelan, wajahnya yang lembut menunjukkan kepahitan. Saya bukan lagi rubah kecil yang bisa menemani Landen Sen dan berbagi masalah dengan Landen Sen. Jarak antara dia dan Landen Sen terlalu besar, begitu besar sehingga bisa menjadi beban kapan saja. Melihat ekspresi kesepian Seira, wajah cantik Murong Mingyue juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia tidak bisa tidak iri pada es dan salju yang bisa bertarung bersama Landen Sen. Tanpa berpikir terlalu banyak, Murong Mingyue menggulung lampu untuk melarikan diri dan bergegas keluar dari penghalang dengan Seira, terbang dengan kecepatan tercepat. Ledakan yang terdengar di langit seolah tak berujung dan berlangsung selama beberapa menit sebelum perlahan berhenti. Penghancuran diri tubuh Jiwa Qiongqi sebanding dengan serangan Hunyuan Daluo Jinxian, puncak utama Gunung Su hampir diledakkan oleh darah yang mengamuk, dan pegunungan serta dataran tinggi di sekitarnya juga dihancurkan dengan tanah. Bagaimanapun, Istana Guangtian adalah harta tingkat alam surgawi, bahkan jika menderita darah keras dan dampak cahaya, itu tidak akan rusak. Adapun menara setan kota, itu aman dan sehat, tetapi ruang internal bergolak untuk sementara waktu, yang bukan masalah besar, dan itu akan pulih cepat atau lambat. Setelah ledakan benar-benar mereda, Landen Sen, Duan Lei, dan Bing Sui keluar dari kuil Guangtian. Kaisar Tengkorak yang bersembunyi di menara iblis kota juga menunjukkan bentuk hantu lagi. Tubuh Jiwa Qiongqi telah menghilang tanpa jejak, tetapi tubuh fisik berubah menjadi aliran udara hitam putih, pingsan dan menghilang. Melihat Gunung Su yang hancur, Duan Lei dengan cepat melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menemukan bahwa dalam radius ratusan ribu mil, kecuali 7 orang bijak di gunung, para tetua sekte Zoroastrian, dan beberapa Luo yang lebih kuat. Tianxiang masih hidup, hampir tidak ada biksu lain yang selamat. Tidak. Duan Lei disambar petir, dan emosinya runtuh. Ini tidak ada bedanya dengan pemusnahan seluruh pasukan. Saya pikir itu akan menjadi sinyal yang baik untuk merebut kembali Gunung Su, tetapi saya tidak berharap untuk mengalami pukulan yang begitu dahsyat. Bagaimanapun, itu adalah berkah untuk bertahan hidup. Bing Sui menghela nafas lega. Dia masih dangkal di dunia dan memiliki sedikit simpati dengan Sushan. Dia tidak bisa tidak mengeluh bahwa berjalan di dunia nyata ini benar-benar berbahaya. Saya khawatir tidak sesederhana itu, perhatikan. Landen Sen mengerutkan kening, dengan firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Kemunculan tak terduga dari boneka Qiongqi sama sekali bukan kebetulan, pasti ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan diam-diam mengendalikan keseluruhan situasi, saya khawatir masalah ini belum berakhir. Benar saja, dugaan Landen Sen terpenuhi di saat berikutnya. Berdengung. Pusaran air hitam dan putih mengembun di langit lagi, dan sesosok perlahan turun dari pusaran air kali ini. Magang yang baik, kita bertemu lagi. Dia mendengar suaranya sebelum melihatnya. Wei Hao. Mendengar suara yang familiar ini seperti mimpi buruk, hati Landen Sen tiba-tiba bergerak, matanya langsung tertuju pada sosok yang perlahan turun dari pusaran air hitam dan putih, pupilnya tiba-tiba membesar dan wajahnya menjadi sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, sosok itu benar-benar terungkap di mata Landen Sen. Dia adalah seorang biksu yang mengenakan jubah Tao, dengan rambut perak dan penampilan awet muda, memegang kocokan putih, matanya dalam dan anggun. Zhang Daoling. Landen Sen membuka mata bulat, mengertakkan gigi, dan berhenti setiap kata. Dia juga penasaran siapa yang memiliki kemampuan untuk memanggil boneka Qiongqi yang begitu kuat, ternyata Zhang Daoling sendiri yang melakukannya. Zhang Daoling mengocok-kocokkan di tangannya, menatap Landen Sen dengan sikap yang baik dan ramah, dan berkata dengan emosi, magang yang baik, bagaimanapun juga kamu telah berkembang ke titik ini, dan kamu telah mencapai tujuan terpentingmu sebagai seorang guru. Landen Sen gemetar dan gemetar di sekujur tubuh. Bagaimanapun, saya bertemu langsung dengan Zhang Daoling. Pada saat ini, Landen Sen tidak tahu apakah itu kemarahan, ketakutan, atau kebencian dan kecemasan.
Untuk waktu yang lama, dari dunia manusia ke dunia roh kuno, dan kemudian ke dunia abadi sejati, saya telah dibimbing oleh tangan besar yang tak terlihat, seperti bidak catur di papan catur, secara akurat mendarat di bawah kendali orang lain. Dan pria tata letak yang mengontrol takdirnya sendiri ini masih berdiri di depannya sekarang. Sebelum Landen Sen dapat berbicara, Kaisar Tengkorak tidak dapat menahannya. Murid-murid merah itu bersinar dengan darah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang keras, Yin dan Yang, berikan kehidupan pada saudaraku yang saleh. Segera setelah raungan itu jatuh, seluruh tubuh skeleton Great Emperor memicu api hitam yang mengerikan, sosok hantu itu membengkak hingga ketinggian jutaan kaki, dan ada sabit raksasa yang terbakar dengan darah di tangannya. Kaisar skeleton yang tidak terkendali secara emosional menggulung lautan api hitam besar, dan dengan cepat mendekati Zhang Daoling di atas kekosongan, mengambil sabit raksasa di tangannya, dan menebas ke arah Zhang Daoling tanpa penjelasan apapun, berteriak, pergi sampai mati, Yin dan Yang. Melihat sabit raksasa itu menghunjam, Zhang Daoling tidak menghindar, membiarkan sabit raksasa di tangan Kaisar Tengkorak mengenai tubuhnya. Namun, di adegan berikutnya, semua orang menghirup udara dingin. Saya melihat sabit raksasa itu langsung menembus tubuh Zhang Daoling, benar-benar mengiris lubang. Ini tidak mungkin. Kaisar Tengkorak langsung tercengang. Duan Lei dan Bing Sui memandang mereka dengan panik. Zhang Daoling berkata dengan tenang, Pan Dao lahir di Yin dan Yang, dimulai dengan reinkarnasi. Kekuatan kutukan kematian tidak dapat melukai Pang Dao sama sekali. Hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa di Pang Dao, jadi tolong jangan repot-repot. Aku pergi kemana saja. Begitu suara itu jatuh, Zhang Daoling mengocok-kocokkan di tangannya, menggulung badai hitam dan putih yang aneh, dan menghantam tubuh hantu tengkorak kaisar dengan petir. Badai hitam putih ini sepertinya tidak mengandung energi destruktif, tetapi membawa kekuatan luar angkasa yang aneh, mengandalkan distorsi dan dislokasi ruang yang terus-menerus di tengah badai untuk menciptakan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Apa? Setelah tubuh skeleton Grid dihantam badai hitam dan putih, sosok hantu itu langsung terpelintir dan dihancurkan oleh kekuatan luar angkasa yang kuat, dan dia mengeluarkan raungan histeris, kaisar ini tidak berdamai. Jangan pernah berdamai. Bab 4520 Trikors. Kekuatan pertahanan Kaisar Tengkorak tanpa tubuh fisik sangat lemah, dan dia tidak bisa menahan pencekikan kekuatan ruang sama sekali, dan dengan cepat musnah di bawah pemboman badai hitam dan putih. Kemampuan skeleton Grid memang luar biasa, tetapi kekuatan magis yang dia tampilkan didasarkan pada kekuatan jiwa dan kutukannya yang telah mati, dan kekuatan magis jenis ini tidak dapat menyakiti Zhang Daoling, yang menguasai kekuatan hukum. Dengan kata lain, keberadaan Zhang Daoling seperti musuh Kaisar Skull. Tentu saja, Emperor Skull tidak akan benar-benar dibunuh oleh Zhang Daoling. Faktanya, skeleton raja telah menyerap terlalu banyak jiwa jahat dari menara penindasan iblis, dan tubuh jiwanya terkontaminasi dengan energi kematian yang berlebihan, dan dia telah lama menjadi jiwa yang mati, dan dia tidak dapat hidup di dunia sebagai tubuh yang utuh. Kaisar kerangka yang dipanggil oleh menara iblis kota ada sebagai tubuh roh hantu, dengan kata lain, itu adalah bagian dari kekuatan roh yang dibagi oleh kaisar kerangka itu sendiri, yang dapat dianggap sebagai klon tubuh jiwa. Orang yang dibombardir oleh badai hitam dan putih hanyalah klon jiwa dari tengkorak kaisar, dan itu tidak akan membahayakan kehidupan tengkorak kaisar. Meski begitu, klon itu benar-benar dikalahkan, pasti menyebabkan kekuatan jiwa dewa menjadi sangat rusak. Landen Sen mungkin tidak bisa membangunkan kaisar tengkorak untuk waktu yang lama. Melihat bahwa bentuk hantu kaisar tengkorak langsung terbunuh oleh badai hitam dan putih yang dilepaskan Zhang Daoling dengan santai, wajah Landen Sen sangat jelek, dan tampaknya Daoling ini lebih kuat dari yang dia kira. Baik Duan Lei dan Bing Sui juga tampak bersahaja. Bahkan jika saya tidak mau mengakuinya, saya harus mengatakan bahwa klon Yuan Shi Tianzun tidak terduga. Namun, Daoling ini sebenarnya menyebut Landen Sen sebagai murid yang membuat Bing Sui dan Duan Lei sedikit aneh. Apakah Anda Yuan Shi Tianzun atau Zhang Daoling? Landen Sen tidak terburu-buru melakukannya, tetapi mengertakkan gigi dan bertanya. Meskipun identitas Zhang Daoling hampir ditentukan, Landen Sen masih memiliki keraguan, menurutnya harus ada hubungan yang lebih halus antara Yuan Shi Tianzun dan Zhang Daoling, bukan hanya klon dan dewa. Bing Sui dan Duan Lei di samping melihat bahwa Landen Sen telah memilih untuk berbicara dengan Zhang Daoling. Mereka tidak mengambil inisiatif, tetapi menyaksikan perubahannya. Zhang Daoling dengan tenang berkata, bisa Yuan Shi Tianzun atau Zhang Daoling. Memang ada perbedaan di antara kita. Meskipun kita tidak satu pikiran, kita juga tahu bagaimana melakukannya. Mendengar kata-kata dikabut, Landen Sen mengerutkan kening, karena dia sudah muncul, mengapa repot-repot membungkuk. Saya bertanya apakah Anda mewakili kehendak Yuan Shi Tianzun, atau apakah perwakilan tersebut mengikuti kehendak klon? Atau apakah itu bahwa Yuan Shi Tianzun, Zhang Daoling dan Tai Yi yang asli pada dasarnya adalah orang yang sama?
Dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan Landen Sen yang berturut-turut, Zhang Daoling mengocok-kocokkan di tangannya dan berkata dengan tenang, sampai hari ini, tidak apa-apa menjadi seorang guru untuk memberitahu Anda, apakah murid telah mendengar tentang metode memotong 3 mayat alam. Landen Sen mengangkat alisnya, dia telah melihat pepatah bahwa 3 mayat dipotong untuk membuktikan Dao Agung Surga dan Bumi dalam buku-buku kuno. Yang disebut 3 mayat adalah 3 sumber pikiran baik, pikiran jahat, dan obsesi, dan mereka juga disebut akar dari 3 mayat. Pikiran baik, pikiran jahat, dan obsesi dalam akar dari ketiga mayat tidak bisa begitu saja dipahami sebagai 3 pikiran dalam arti literal, misalnya, akar pikiran jahat juga bisa menjadi akar dari emosi seperti kemarahan, kebencian, atau produksi. Penyebab dan akibat dari pembunuhan dan kehancuran. Saya sangat ingin menganalisanya secara mendalam, hanya dengan mendeskripsikan ketiga mayat ini sudah cukup untuk menulis beberapa karya klasik. Untuk benar-benar memahami akar 3 mayat, para beku membutuhkan wawasan bertahun-tahun. Singkatnya, akar dari 3 mayat seringkali hanya terlihat ketika seorang beku telah berkultivasi sampai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Legenda mengatakan bahwa sebelum zaman dewa yang dianugerahkan, jika seorang abadi sejati ingin mencapai alam Dao Zu Tianzun, dia harus memotong ketiga mayatnya, menghilangkan semua akar yang akan mempengaruhi pikirannya, dan menelusuri jati diri yang sebenarnya untuk dicapai. Kesatuan alam dan wilayah manusia. Mungkin ada beberapa cara lain untuk menghindari langkah pemotongan ketiga mayat tersebut, tapi contoh seperti itu terlalu jarang. Hunyuan Daluo Jinxian sebelum era Lord yang diberikan hanya dapat dipromosikan menjadi Dao leluhur Tianzun hanya dengan memotong akar dari 3 mayatnya sendiri. Tetapi pemindahan 3 mayat tidak berarti bahwa para beku tidak memiliki kebaikan, kejahatan dan obsesi, melainkan hanya memotong pengaruh akar dari ketiga mayat tersebut pada diri mereka sendiri, dengan demikian mempertahankan diri yang mutlak dan mencapai tubuh yang murni. Adapun apakah seseorang harus melakukan kebaikan atau kejahatan, itu hanya ditentukan oleh diri, dan tidak ada hubungannya dengan membunuh ketiga mayat. Ditarik. Zhang Daoling melanjutkan dengan berkata, di masa lalu, ketika dewa masih berlatih di istana Zixiao, dia mengambil jalan baru dari metode yang diajarkan oleh leluhur Hongjun, dan mengolah akar dari 3 mayat untuk mencapai posisi itu. Para dewa. Apa? Mengolah 3 mayat menjadi bentuk. Landen Sen menyipitkan matanya, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dao leluhur Tianzun dalam sejarah berbicara tentang pemotongan 3 mayat, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengolah 3 mayat. Zhang Daoling berkata terus terang, ya, akar obsesi adalah dewa, akar pikiran baik adalah guru, akar pikiran jahat adalah Tai Qingwei. Untuk waktu yang lama, guru dan Qingwei telah terintegrasi dengan dewa sampai mereka disegel. Di zaman dewa, kita berdua telah lolos dari dibedong dan dipraktikkan sendiri. Pertarungan antara waktu dan dunia, basis kultivasi untuk menjadi seorang guru dan Tai hanyalah peri emas Hunyuan Daluo, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan dewa. Tetapi karena dewa itu adalah 2 mayat, ia dapat menjadi tubuh induk dewa kapan saja, berubah menjadi Yuanshi Tianzun yang asli. Jadi, menjadi guru tidak hanya Yuanshi Tianzun, tapi juga Yuanshi Tianzun. Benar atau tidaknya ditentukan oleh dewa, kata Zhang Daoling. Landen Sen hampir mengerti arti kata-kata Zhang Daoling. Zhang Daoling, yang berdiri di depannya tidak sesederhana avatar Yuanshi Tianzun, melainkan salah satu dari 3 mayat yang terpisah dari Yuanshi Tianzun. Meskipun ia tetap sadar, Yuanshi Tianzun dapat menggunakan Zhang Daoling sebagai dewa kapan saja. Bisa dibayangkan bahwa Zhang Daoling di depannya adalah tubuh yang bisa digunakan Yuanshi Tianzun kapan saja. Pengalaman ini bisa dibilang cukup aneh. Landen Sen mencibir, Zhang Daoling, saya pikir Anda akan lebih tak terduga, tapi ternyata itu hanya bidak catur yang dikendalikan dengan kuat oleh Yuanshi Tianzun. Zhang Daoling berkata dengan tegas, ini tidak seperti yang dibayangkan oleh muridnya. Meskipun ada jurang pemisah yang besar antara guru dan dewa, mereka pada dasarnya adalah komunitas takdir. Anda memiliki saya di dalam Anda, dan Anda berada di dalam saya. Dewa adalah pengambil keputusan di belakang layar, dan guru serta Master Yi Qingwei adalah aktornya. Landen Sen berkata dengan tajam, aku tahu mengapa kamu dan Tai yang asli hanyalah Hunyuan Daluo Jinxian, kalian berdua pada dasarnya adalah Yuanshi Tianzun yang menggunakan mereka untuk melakukan pekerjaan kotor. Anda mengatakan bahwa Anda berdua tidak meninggalkan dewa Anda sampai era Lord yang diberikan dan berlatih sendirian. Daftar Lord yang diberikan terjadi di dunia selama era Lord yang diunggulkan, dan leluhur Tao cenderung dibatasi oleh pembatasan ini. Mungkin Yuanshi Tianzun juga sama, jadi pisahkan kalian. Keduanya dapat melakukan hal-hal untuknya untuk membantunya mencapai ambisinya menjadi dewa sejati. Landen Sen menerobos niat Yuanshi Tianzun, dan mengalihkan pandangannya ke Zhang Daoling, aku. Benarkah?